Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurainun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu silabus, apa fungsi silabus, apa saja komponen-komponen silabus, dan bagaimana cara mengembangkan silabus. Jadi, tolong disimak baik-baik ya. Silabus bersama dengan perangkat pembelajaran lainnya merupakan hal yang wajib dimiliki guru sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Silabus ini menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Silabus ini berisikan 3 komponen pokok untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, komponen mengenai kompetensi-kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. Yang ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Lalu, apa sih pengertian silabus itu? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Berikut ini saya tampilkan contoh silabus. Pada bagian atas itu ada identitas mata pelajaran. Yang pertama satuan pendidikan diisi dengan nama sekolah, kemudian ada mata pelajaran diisi dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Kali ini saya menggunakan bahasa Jerman. Kemudian pada bagian bawah itu ada kelas, semester, dan program. Untuk contoh silabus kali ini saya menggunakan silabus untuk kelas 11 semester 1, program MIPA dan IPS. Selanjutnya ada kompetensi inti, berisikan tentang gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian ada kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Selanjutnya ada indikator pencapaian, berisikan tentang perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran atau materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, ini diisi dengan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya ada penilaian. Ini merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada alokasi waktu, diisi dengan sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Selanjutnya ada sumber belajar, ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengembangkan komponen-komponen silabus. Yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, mengurutkan KI dan KD berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tapi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok pelajaran.
Dalam mengidentifikasi materi pokok untuk pencapaian kompetensi dasar, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan. Dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima yaitu menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Demikian ulasan saya mengenai pengertian silabus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa.